Ormas GRIB Jaya kembali menggegerkan warga di Jawa Barat, karena membawa uang 1 truk hasil dari tanah warga yang dijual ke pengusaha dengan bermacam dalil. Warga yang melihat truk pembawa uang itu pun kaget, karena baru pertama kali ada kejadian seperti ini. Assalamualaikum, teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut, saya sarankan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kelak sholawat itu menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Simak kisah selengkapnya biar tidak gagal paham. Di sebuah daerah pedesaan subur di Kabupaten Subang, Jawa Barat, suasana kampung yang biasanya tenang mendadak gempar. Warga berbondong-bondong berkumpul di balai desa menyuarakan keluhan yang sama. Tanah mereka dijual tanpa persetujuan. Bukan hanya 1 atau 2 petak, tapi ratusan hektar sawah dan ladang tiba-tiba beralih kepemilikan. Di balik semua itu, disebut-sebut ada peran sebuah ormas yang selama ini dikenal garang, GRIB Jaya. Ormas tersebut dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Kang Ibing Kobra, mantan preman terminal yang sekarang jadi pentolan GRIB Jaya di Jawa Barat. Dengan kekuasaan dan relasi yang luas, Ibing menguasai berbagai proyek, termasuk tanah-tanah yang dianggap tidak bertuan. Bersama sejumlah oknum aparat dan kepala desa nakal, mereka membuat surat-surat bodong untuk menjual tanah warga ke pengembang properti. Namun yang paling membuat geger adalah kejadian di suatu pagi saat 1 truk box berisi uang tunai digiring masuk ke kantor sekretariat GRIB Jaya di daerah Purwakarta. Uang itu dikatakan hasil kompensasi dari pengembang yang membeli lahan seluas hampir 400 hektar. Truk itu dijaga ketat oleh pria-pria berbadan besar mengenakan jaket loreng ormas dan membawa pentungan. Video kedatangan truk uang itu viral di media sosial. Orang-orang menyaksikan uang diangkut dengan karung-karung besar seperti hasil panen. Bahkan ada yang menyebut nilainya mencapai 75 miliar rupiah. Masyarakat yang merasa dirampas haknya mulai marah. Warga desa Ciparai, Cikaum, dan Dawan mengaku tidak pernah menjual tanah mereka. Banyak dari mereka hanya petani sederhana yang buta hukum dan tidak tahu bahwa sertifikat mereka telah dipalsukan oleh oknum ormas tersebut. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja di Tasikmalaya. Di depan wartawan, Kang Deddy yang mengenakan baju Sunda lengkap dengan tali kepala putih menahan amarahnya. Saya tidak akan diam. Ini bukan hanya penipuan, ini adalah penjajahan gaya baru terhadap rakyat kecil. Uang 1 truk itu adalah hasil dari air mata petani. GRIB Jaya sudah melampaui batas. Keesokan harinya, Kang Deddy langsung turun ke lokasi. Ia mendatangi desa-desa terdampak dan bertemu langsung dengan warga. Ia memeriksa sertifikat-sertifikat tanah, sebagian besar ternyata telah diganti secara ilegal oleh notaris bayaran. Tanah ini bukan milik ormas, bukan milik pengembang. Ini tanah warga. Saya pastikan akan saya bongkar semua jaringan mafia tanah ini, teriak Kang Deddy di depan warga. Tak lama kemudian, Kang Deddy menggandeng Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki transaksi tersebut. Hasilnya mengejutkan, puluhan nama terlibat, termasuk oknum kepala desa, notaris, dan 5 petinggi GRIB Jaya. Kantor sekretariat GRIB Jaya di Purwakarta disegel. Truk uang yang sempat dibawa ke lokasi itu kini diamankan sebagai barang bukti. Sebagian besar uang masih utuh karena belum sempat dibagi-bagi. Polisi menemukan catatan pembukuan yang menunjukkan adanya gratifikasi ke berbagai pihak. Di sisi lain, Kang Deddy tidak hanya berhenti pada penindakan hukum. Ia membentuk Satgas Pemulihan Hak Tanah Rakyat yang bertugas mengembalikan tanah-tanah tersebut ke warga. Ia juga mengundang LSM, akademisi, dan media untuk turut mengawal proses ini. Sambil berdiri di tengah sawah bersama para petani, Kang Deddy berkata, "Kalian tidak sendiri. Negara harus hadir, saya hadir." Ucapan itu disambut tangis haru para ibu tani yang tanahnya sempat terampas. Mereka kembali bisa menanam padi dengan tenang tanpa rasa takut akan diusir. Kini,
Kang Ibing Kobra bersama 4 anak buahnya telah ditahan. Ia dijerat dengan pasal penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan agraria. Kasus ini menjadi pelajaran penting di Jawa Barat bahwa kekuasaan ormas tidak bisa melampaui hukum, dan Kang Deddy dengan tali kepala putihnya tetap berdiri tegas sebagai pembela rakyat kecil. Beberapa hari setelah penggerbekan truk uang dan penyegelan sekretariat Grip Jaya di Purwakarta, situasi di Jawa Barat masih belum benar-benar tenang. Di satu sisi, masyarakat desa yang tanahnya dirampas mulai mendapatkan harapan. Namun di sisi lain, para pengurus ormas yang masih bebas mencoba melakukan konsolidasi ulang. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengancam warga dan aparat yang berani bersaksi di depan hukum. Sementara itu, Kang Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Di kantornya di Gedung Sate Bandung, ia mengumpulkan semua kepala daerah tingkat 2 se-Jawa Barat. Jangan pernah lagi beri ruang bagi ormas yang mengangkangi hak rakyat. Mulai hari ini, semua kepala desa, camat, bahkan bupati wajib lapor semua aktivitas ormas yang berkaitan dengan lahan dan proyek, tegasnya dengan suara lantang sembari berdiri di depan podium dengan tali kepala putih khasnya yang melilit di dahi. Di tempat lain, sebuah kisah tragis menimpa seorang petani tua bernama Pak Enep di desa Bantarwaru. Tanah garapannya seluas 2 hektar yang diwariskan dari kakeknya telah berubah menjadi tumpukan batu dan beton. Perusahaan pengembang yang membeli tanah dari Grip Jaya mulai membangun perumahan elit, sementara Pak Enep hanya bisa melihat dari kejauhan, berdiri di pinggir jalan dengan mata berkaca-kaca. Anaknya, Nia, seorang guru honorer, tidak terima. Ia mulai menghimpun bukti dan mendokumentasikan semua keluhan warga. Ia membuat akun media sosial bernama Suara dari Ladang, tempat ia mempublikasikan data sertifikat tanah yang dimanipulasi dan video warga yang menangis karena tanahnya dirampas. Akun itu viral. Tak butuh waktu lama, Nia mendapat undangan untuk hadir dalam audiensi bersama gubernur. Di ruang kerja Kang Deddy, ia bicara panjang lebar tentang kondisi desanya, bahkan menunjukkan video saat beberapa pria berbadan besar mengusir warga dari tanah mereka dengan nada ancaman. Wajah Kang Deddy mengeras. Ia langsung menginstruksikan tim hukum provinsi untuk bekerja sama dengan KPK, Bareskrim, dan BPN Pusat. Penyelidikan lanjutan mengungkap bahwa kasus ini bukan hanya permainan Grip Jaya semata. Ada jaringan mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat BPN, beberapa pengusaha properti dari Jakarta, dan bahkan politisi lokal. Mereka menggunakan pola klasik, mengklaim tanah tidak bertuan, memalsukan sertifikat, lalu menjualnya ke pengembang besar. Namun yang membuat publik makin muak adalah ditemukannya dokumen transaksi senilai 11 miliar rupiah yang dikirim dari perusahaan properti ke rekening pribadi salah satu pengurus ormas, yang ternyata digunakan untuk membeli mobil sport, villa di puncak, dan bahkan menyogok pejabat. Kemarahan masyarakat pun memuncak. Di sisi hukum, perkara ini masuk babak baru. Persidangan Kang Ibing Kobra digelar di PN Bandung dengan pengamanan super ketat. Ratusan warga dari berbagai daerah datang untuk mengawal proses sidang. Jaksa mendakwa Ibing dengan pasal berlapis, penipuan, pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penghasutan. Namun sidang itu tidak mudah. Pendukung Grip Jaya yang masih loyal terus melakukan provokasi di luar gedung pengadilan. Mereka berorasi mengklaim bahwa Grip hanyalah kambing hitam dan menyalahkan pihak pengembang. Kang Deddy kembali turun tangan. Ia muncul langsung ke lokasi sidang dan berdiri di tengah kerumunan massa. Ia naik ke mobil bak terbuka dan berpidato, "Kalian mau bela siapa? Mau bela ormas yang merampas sawah ibu kalian sendiri? Mau bela preman yang bikin petani tidur di emperan karena tanahnya dijual ke orang kota? Saya tidak takut. Selama rakyat kecil masih ada yang tertindas, saya akan terus berdiri di sini." Sorak-sorai massa pro-rakyat menggema, sementara pendukung Gary mulai ciut. Mereka sadar dukungan publik kini berpihak pada gubernur. Setelah 6 bulan proses hukum berjalan, vonis dijatuhkan. Kang Ibing Kobra dihukum 18 tahun penjara, denda 25 miliar rupiah, dan penyitaan semua asetnya.
4 orang lainnya dihukum antara 10 hingga 15 tahun. Lebih dari 300 hektar tanah yang sebelumnya dijual oleh Grip dikembalikan ke warga melalui proses hukum dan keputusan pengadilan. Kang Deddy mendirikan lembaga baru bernama Badan Reforma Agraria Rakyat Sunda yang bertugas mengawasi setiap transaksi tanah di Jawa Barat. Sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan rakyat, Kang Deddy menggelar upacara adat di tengah sawah desa Bantarwaru. Ia memimpin langsung prosesi penanaman kembali benih padi di lahan-lahan yang telah dikembalikan. "Ini bukan kemenangan saya," katanya di depan warga yang berbaris di pematang sawah. "Ini kemenangan kalian, rakyat kecil yang selama ini tak pernah didengar." Tangan-tangan petani yang kasar karena cangkul menyalami beliau satu persatu. Mereka kini bisa tidur nyenyak tanpa takut tanah mereka dirampas. Namun cerita ini belum berakhir. Di balik jeruji, Kang Ibing menyimpan amarah. Ia diam-diam masih memiliki pengaruh dan loyalis yang menyebar di beberapa daerah. Ia mulai menyusun surat-surat dari balik penjara, mencoba menggerakkan kembali jaringan yang selama ini tersembunyi. Ia tahu, selama masih ada uang, masih ada kekuasaan yang bisa dibeli. Dan Kang Deddy? Ia tahu tantangan belum selesai. "Selama masih ada satu saja rakyatku yang dizalimi, aku akan berdiri paling depan." Lawan mereka bukan hanya ormas, tapi kerakusan yang dibungkus bendera. Namun pada akhirnya, cerita ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan ingat, ini adalah fiksi untuk hiburan semata. Ormas GRIB Jaya kembali menggegerkan warga di Jawa Barat, karena membawa uang 1 truk hasil dari tanah warga yang dijual ke pengusaha dengan bermacam dalil. Warga yang melihat truk pembawa uang itu pun kaget, karena baru pertama kali ada kejadian seperti ini. Assalamualaikum, teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut, saya sarankan tuliskan sholawat di kolom komentar, semoga kelak sholawat itu menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Simak kisah selengkapnya biar tidak gagal paham. Di sebuah daerah pedesaan subur di Kabupaten Subang, Jawa Barat, suasana kampung yang biasanya tenang mendadak gempar. Warga berbondong-bondong berkumpul di balai desa menyuarakan keluhan yang sama. Tanah mereka dijual tanpa persetujuan. Bukan hanya 1 atau 2 petak, tapi ratusan hektar sawah dan ladang tiba-tiba beralih kepemilikan. Di balik semua itu, disebut-sebut ada peran sebuah ormas yang selama ini dikenal garang, Grip Jaya. Ormas tersebut dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Kang Ibing Kobra, mantan preman terminal yang sekarang jadi pentolan Grip Jaya di Jawa Barat. Dengan kekuasaan dan relasi yang luas, Ibing menguasai berbagai proyek, termasuk tanah-tanah yang dianggap tidak bertuan. Bersama sejumlah oknum aparat dan kepala desa nakal, mereka membuat surat-surat bodong untuk menjual tanah warga ke pengembang properti. Namun yang paling membuat geger adalah kejadian di suatu pagi saat 1 truk box berisi uang tunai digiring masuk ke kantor sekretariat Grip Jaya di daerah Purwakarta. Uang itu dikatakan hasil kompensasi dari pengembang yang membeli lahan seluas hampir 400 hektar. Truk itu dijaga ketat oleh pria-pria berbadan besar mengenakan jaket loreng ormas dan membawa pentungan. Video kedatangan truk uang itu viral di media sosial. Orang-orang menyaksikan uang diangkut dengan karung-karung besar seperti hasil panen. Bahkan ada yang menyebut nilainya mencapai 75 miliar rupiah. Masyarakat yang merasa dirampas haknya mulai marah. Warga desa Ciparai, Cikaum, dan Dewan mengaku tidak pernah menjual tanah mereka. Banyak dari mereka hanya petani sederhana yang buta hukum dan tidak tahu bahwa sertifikat mereka telah dipalsukan oleh oknum ormas tersebut. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja di Tasikmalaya. Di depan wartawan, Kang Deddy yang mengenakan baju Sunda lengkap dengan tali kepala putih menahan amarahnya. "Saya tidak akan diam. Ini bukan hanya penipuan, ini adalah penjajahan gaya baru terhadap rakyat kecil. Uang 1 truk itu adalah hasil dari air mata petani. Grip Jaya sudah melampaui batas." Keesokan harinya, Kang Deddy langsung turun ke lokasi.
Ia mendatangi desa-desa terdampak dan bertemu langsung dengan warga. Ia memeriksa sertifikat-sertifikat tanah, sebagian besar ternyata telah diganti secara ilegal oleh notaris bayaran. Tanah ini bukan milik ormas, bukan milik pengembang. Ini tanah warga. Saya pastikan akan saya bongkar semua jaringan mafia tanah ini, teriak Kang Dedi di depan warga. Tak lama kemudian, Kang Dedi menggandeng Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki transaksi tersebut. Hasilnya mengejutkan, puluhan nama terlibat, termasuk oknum kepala desa, notaris, dan 5 petinggi Grip Jaya. Kantor sekretariat Grip Jaya di Purwakarta disegel. Truk uang yang sempat dibawa ke lokasi itu kini diamankan sebagai barang bukti. Sebagian besar uang masih utuh karena belum sempat dibagi-bagi. Polisi menemukan catatan pembukuan yang menunjukkan adanya gratifikasi ke berbagai pihak. Di sisi lain, Kang Dedi tidak hanya berhenti pada penindakan hukum. Ia membentuk Satgas Pemulihan Hak Tanah Rakyat yang bertugas mengembalikan tanah-tanah tersebut ke warga. Ia juga mengundang LSM, akademisi, dan media untuk turut mengawal proses ini. Sambil berdiri di tengah sawah bersama para petani, Kang Dedi berkata, "Kalian tidak sendiri. Negara harus hadir, saya hadir." Ucapan itu disambut tangis haru para ibu tani yang tanahnya sempat terampas. Mereka kembali bisa menanam padi dengan tenang tanpa rasa takut akan diusir. Kini, Kang Ibing Kobra bersama 4 anak buahnya telah ditahan. Ia dijerat dengan pasal penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan agraria. Kasus ini menjadi pelajaran penting di Jawa Barat bahwa kekuasaan ormas tidak bisa melampaui hukum, dan Kang Dedi dengan tali kepala putihnya tetap berdiri tegas sebagai pembela rakyat kecil. Beberapa hari setelah penggerbekan truk uang dan penyegelan sekretariat Grip Jaya di Purwakarta, situasi di Jawa Barat masih belum benar-benar tenang. Di satu sisi, masyarakat desa yang tanahnya dirampas mulai mendapatkan harapan. Namun di sisi lain, para pengurus ormas yang masih bebas mencoba melakukan konsolidasi ulang. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengancam warga dan aparat yang berani bersaksi di depan hukum. Sementara itu, Kang Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Di kantornya di Gedung Sate Bandung, ia mengumpulkan semua kepala daerah tingkat 2 se-Jawa Barat. Jangan pernah lagi beri ruang bagi ormas yang mengangkangi hak rakyat. Mulai hari ini, semua kepala desa, camat, bahkan bupati wajib lapor semua aktivitas ormas yang berkaitan dengan lahan dan proyek, tegasnya dengan suara lantang sembari berdiri di depan podium dengan tali kepala putih khasnya yang melilit di dahi. Di tempat lain, sebuah kisah tragis menimpa seorang petani tua bernama Pak Enet di desa Bantarwaru. Tanah garapannya seluas 2 hektar yang diwariskan dari kakeknya telah berubah menjadi tumpukan batu dan beton. Perusahaan pengembang yang membeli tanah dari Grip Jaya mulai membangun perumahan elit, sementara Pak Enet hanya bisa melihat dari kejauhan, berdiri di pinggir jalan dengan mata berkaca-kaca. Anaknya, Nia, seorang guru honorer, tidak terima. Ia mulai menghimpun bukti dan mendokumentasikan semua keluhan warga. Ia membuat akun media sosial bernama Suara dari Ladang, tempat ia mempublikasikan data sertifikat tanah yang dimanipulasi dan video warga yang menangis karena tanahnya dirampas. Akun itu viral. Tak butuh waktu lama, Nia mendapat undangan untuk hadir dalam audiensi bersama gubernur. Di ruang kerja Kang Dedi, ia bicara panjang lebar tentang kondisi desanya, bahkan menunjukkan video saat beberapa pria berbadan besar mengusir warga dari tanah mereka dengan nada ancaman. Wajah Kang Dedi mengeras. Ia langsung menginstruksikan tim hukum provinsi untuk bekerja sama dengan KPK, Bareskrim, dan BPN Pusat. Penyelidikan lanjutan mengungkap bahwa kasus ini bukan hanya permainan Grip Jaya semata. Ada jaringan mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat BPN, beberapa pengusaha properti dari Jakarta, dan bahkan politisi lokal. Mereka menggunakan pola klasik, mengklaim tanah tidak bertuan, memalsukan sertifikat, lalu menjualnya ke pengembang besar.
Namun yang membuat publik makin muak adalah ditemukannya dokumen transaksi senilai 11 miliar rupiah yang dikirim dari perusahaan properti ke rekening pribadi salah satu pengurus ormas, yang ternyata digunakan untuk membeli mobil sport, villa di puncak, dan bahkan menyogok pejabat. Kemarahan masyarakat pun memuncak. Di sisi hukum, perkara ini masuk babak baru. Persidangan Kang Ibing Kobra digelar di PN Bandung dengan pengamanan super ketat. Ratusan warga dari berbagai daerah datang untuk mengawal proses sidang. Jaksa mendakwa Ibing dengan pasal berlapis, penipuan, pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penghasutan. Namun sidang itu tidak mudah. Pendukung Grip Jaya yang masih loyal terus melakukan provokasi di luar gedung pengadilan. Mereka berorasi mengklaim bahwa Grip hanyalah kambing hitam dan menyalahkan pihak pengembang. Kang Deddy kembali turun tangan. Ia muncul langsung ke lokasi sidang dan berdiri di tengah kerumunan massa. Ia naik ke mobil bak terbuka dan berpidato, "Kalian mau bela siapa? Mau bela ormas yang merampas sawah ibu kalian sendiri? Mau bela preman yang bikin petani tidur dimperan karena tanahnya dijual ke orang kota? Saya tidak takut. Selama rakyat kecil masih ada yang tertindas, saya akan terus berdiri di sini." Sorak-sorai massa pro-rakyat menggema, sementara pendukung Gary mulai ciut. Mereka sadar dukungan publik kini berpihak pada gubernur. Setelah 6 bulan proses hukum berjalan, vonis dijatuhkan. Kang Ibing Kobra dihukum 18 tahun penjara, denda 25 miliar rupiah, dan penyitaan semua asetnya. 4 orang lainnya dihukum antara 10 hingga 15 tahun. Lebih dari 300 hektar tanah yang sebelumnya dijual oleh Grip dikembalikan ke warga melalui proses hukum dan keputusan pengadilan. Kang Deddy mendirikan lembaga baru bernama Badan Reforma Agraria Rakyat Sunda yang bertugas mengawasi setiap transaksi tanah di Jawa Barat. Sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan rakyat, Kang Deddy menggelar upacara adat di tengah sawah desa Bantarwaru. Ia memimpin langsung prosesi penanaman kembali benih padi di lahan-lahan yang telah dikembalikan. "Ini bukan kemenangan saya," katanya di depan warga yang berbaris di pematang sawah. "Ini kemenangan kalian, rakyat kecil yang selama ini tak pernah didengar." Tangan-tangan petani yang kasar karena cangkul menyalami beliau satu persatu. Mereka kini bisa tidur nyenyak tanpa takut tanah mereka dirampas. Namun cerita ini belum berakhir. Di balik jeruji, Kang Ibing menyimpan amarah. Ia diam-diam masih memiliki pengaruh dan loyalis yang menyebar di beberapa daerah. Ia mulai menyusun surat-surat dari balik penjara, mencoba menggerakkan kembali jaringan yang selama ini tersembunyi. Ia tahu, selama masih ada uang, masih ada kekuasaan yang bisa dibeli. Dan Kang Deddy? Ia tahu tantangan belum selesai. "Selama masih ada satu saja rakyatku yang dizalimi, aku akan berdiri paling depan." Lawan mereka bukan hanya ormas, tapi kerakusan yang dibungkus bendera. Namun pada akhirnya, cerita ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan ingat, ini adalah fiksi untuk hiburan semata.